Assalamualaikum, Sobat Kabeh. Sebelum kita mulai cerita seru malam ini, ayo dong like, komen, dan subscribe dulu biar channel ini makin rame dan penuh keberkahan. Bismillahirrohmanirrohim, segala puji untuk Allah yang maha ngatur urusan langit bumi. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar hati kita podo adem. Kita juga diajak buat makin takwa dalam hidup, soalnya Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa yang jaga persatuan dan jauhi pecah belah, maka Allah akan kuatkan kedudukannya. Ini nyambung banget omo kisah ondel-ondel dan wayang yang bakal kita bahas. Oh iya, tulis juga asal daerah kalian dari mono, biar kita makin kenal saudara-saudara sebangsa. Tonton sampai habis ya, soalnya di deskripsi ada satu pertanyaan, yang jawabannya bener bakal dapat hadiah, dan hadiahnya bakal gue umumkan di penutup. Di pelataran candi yang udah ketutup debu zaman, suasananya sunyi kayak lagi nahan napas panjang yang entah dari mono asalnya, kayak bumi sendiri ikut tunduk dan menunggu sesuatu yang bakal bangkit. Candi tua itu berdiri dengan pilar-pilar batu yang udah aus, penuh lumut, retak sono-sini, tapi tetap punya wibawa yang bikin siapapun yang ngeliat langsung merinding. Angin sore yang harusnya biasa ojo mendadak gerakannya jadi pelan, kayak lagi sungkan atau hormat sama opo yang mau terjadi. Di antara bayangan pohon-pohon tua yang ngelambai pelan, terlihat dua sosok besar yang tubuhnya tertutup debu tebal. Mereka diam sejak ratusan tahun, jadi bagian dari cerita rakyat yang dianggap cuma dongeng. Padahal sesungguhnya mereka cuma tidur menunggu waktu yang pas buat bangun. Tiba-tiba kelopak mata besar mereka bergetar, seperti pintu tua yang pelan-pelan kebuka. Ondel-ondel merah sama ondel-ondel putih melek perlahan, awalnya cuma garis tipis, lalu makin lama makin terbuka, memperlihatkan cahaya redup di dalam bola matanya yang mirip boro yang masih nyolo di tengah abu. Gerakan mereka lambat, megah, dan bikin tanah di bawah mereka kayak hidup lagi, ngirim getaran kecil ke segala arah. Mereka bangkit dari tidurnya yang panjang, dari masa yang udah dilupain banyak orang, dari sejarah yang sengaja dikubur biar nggak ada yang tahu seberapa besar kekuatan mereka. Keduanya berdiri, walaupun tubuhnya berat, tapi langkahnya mantap kayak orang yang baru inget siapa dirinya. Cahaya merah putih mulai muter di sekitar mereka. Awalnya cuma kayak cahaya redup yang kebetulan mantul dari matahari sore, tapi lama-lama berubah jadi pusaran energi yang muter kayak angin puyuh kecil, membawa debu, daun kering, dan serpihan batu ikut melayang. Warna merahnya bukan merah biasa, dia merah yang punya kedalaman, kayak merah dari kain sakral yang cuma dipakai buat upacara besar. Putihnya juga bukan putih sembarang, tapi putih yang jernih, kayak cahaya bulan purnama pas cuacanya cerah tanpa mendung. Kedua warna itu muter ngelilingin ondel-ondel merah dan ondel-ondel putih dengan ritme yang teratur, kayak ngasih isyarat kalau ada rahasia besar yang lagi kebuka, rahasia yang udah lama dijogo sama tanah, angin, leluhur, dan waktu itu sendiri. Simbol-simbol kuno yang ada di dinding candi juga ikut berpendar pelan, kayak kegirangan karena penjogo yang mereka tunggu akhirnya bangun. Belum habis rasa takjub dari bangunnya kedua penjogo itu, tanah di bagian timur pelataran tiba-tiba ngeluarin suara gemerisik yang pelan, disusul getaran yang semakin lama semakin terasa. Dari balik kabut tipis yang terbentuk karena energi merah putih tadi, muncul barisan sosok-sosok ramping tapi tegang, langkahnya rapi dan berirama, kayak pasukan yang udah bertahun-tahun dilatih buat tampil sempurna tanpa meleset sedikit pun. Dari arah timur muncullah 20 wayang Kurawa, keturunan dari Hastina, porok satria yang namanya udah lama terkenal sebagai kelompok yang ambisinya susah dikendalikan. Di depan barisan ada wayang Duryodhana. Wajahnya keras kayak batu dan sorot matanya, tajam kayak bilah keris. Di sebelahnya ada wayang Dusasana, napasnya berat tapi penuh percaya diri, seolah dia yakin apapun yang berdiri di hadapannya bisa dia tundukkan. Lalu di barisan berikutnya ada wayang Vikarna, satu-satunya dari saudara-saudaranya yang punya sorot mata ragu, seolah dia sering bertanya-tanya apakah keputusan kelompoknya benar. Setelah itu muncul wayang Citrasena, wayang Citraketu, wayang Durmuka, wayang Durdara,
wayang Durmarsha, wayang Durvishaha, dan wayang Durmada, masing-masing dengan pembawaan yang berbeda, tapi semuanya punya aura keras yang bikin siapapun waspada. Barisan itu terus lanjut dengan wayang Vivimsati, wayang Satyasena, wayang Satyafrata, wayang Ayodhana, wayang Kundadara, wayang Mahodara, wayang Aparajita, wayang Pandaraka, wayang Nandaka, dan terakhir wayang Upanandaka. 20 nama besar yang selalu disebut dalam daftar panjang keluarga Hastina, yang dari dulu terkenal punya kemampuan perang yang luar biasa, tapi juga sering kebawa emosi dan ambisi yang bikin kerajaan-kerajaan di sekelilingnya deg-degan tiap kali mereka mulai bergerak. Mereka ini adalah ksatria yang dari kecil diajarin buat nguasain taktik, membaca arah angin politik, dan mempertajam naluri bertarung. Tapi mereka juga dikenal sebagai kelompok yang gampang kepancing ego, apalagi soal tahta dan kekuasaan. Dari dulu kebiasaan mereka ribut-rebutan kuasa, entah itu kuasa wilayah, kuasa keluarga, atau kuasa atas sesuatu yang mereka anggap penting. Dan sekarang, ketika dua ondel-ondel kuno bangkit di depan mata mereka, insting ambisi itu langsung nyolo lagi. Tapi anehnya, ketika mereka mandang ondel-ondel itu, bukan cuma ambisi yang muncul. Ada rasa kagum yang gak bisa mereka sembunyiin. Ondel-ondel merah dan ondel-ondel putih berdiri kayak dua penjaga kuno yang diukir langsung oleh dewa-dewa, penuh wibawa, penuh sejarah, dan penuh kekuatan yang gak kelihatan tapi bisa dirasain. Bahkan wayang Duryodhana yang biasanya gak suka nunjukin rasa takut pun sempat kelihatan nahan napas. Kayak ada sesuatu dalam dirinya yang bilang kalau dua sosok ini bukan musuh biasa. Wayang Vikarna kelihatan makin ragu-ragu, kayak ngerasain suara hati yang bilang kalau mereka harus hati-hati. Sementara anggota Kurawa yang lain berdiri dengan dada tegang, ada yang narik napas dalam-dalam, ada yang nyentuh gagang senjata, ada yang ngelirik temennya buat mastiin apakah mereka harus siap bertarung atau cukup mengamati. Suasana itu jadi aneh, campuran antara tegang, kagum, dan takut. Kagum karena mereka akhirnya lihat langsung makhluk legendaris yang selama ini cuma diceritain dalam dongeng dan naskah kuno. Takut karena aura yang dipancarin dua ondel-ondel itu bukan aura biasa. Itu aura leluhur, aura penjaga tanah, aura yang cuma muncul kalau ada sesuatu yang benar-benar besar lagi kebuka. Ada rahasia yang tidur di balik pusaran merah putih itu, rahasia yang bukan cuma urusan Betawi, bukan cuma urusan Jawa, tapi urusan seluruh tanah Nusantara. Pada saat itu, semua wayang Kurawa sadar, entah mereka mau ngaku opo enggak, bahwa langkah kecil mereka di pelataran candi itu bakal jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gede dari ambisi pribadi. Masuk lebih dalam ke bagian hutan Betawi, suasana berubah drastis. Tanahnya yang lembab kayak baru disiram hujan semalam mengeluarkan aroma khas dedaunan tropis. Di antara pepohonan besar yang usianya mungkin udah ratusan tahun, kabut tebal ngelayang pelan, halus kayak uap dupa yang baru saja dinyalakan di altar leluhur. Kabut itu nggak sekadar putih kosong, ia berpendar lembut, seolah membawa partikel-partikel cahaya yang ngikut alur angin. Setiap hembusannya bikin bayangan pepohonan kayak menari. Suasana hutan itu tenang, tapi bukan tenang yang damai, lebih kayak tenang yang penuh rahasia, tenang yang rasanya kayak ada sesuatu gede yang lagi nunggu buat kebuka. Di tengah kabut itu, ondel-ondel putih melangkah pelan, tapi mantap. Moto hitam besar di wajahnya, yang dicat tradisional, memancarkan kesadaran kuno. Dengan kedua tangannya yang besar dan kokoh, dia bikin lingkaran cahaya pelindung. Cahaya itu berbentuk semacam kubah tipis, berkilau kayak sabun yang kena matahari. Meski tipis, rasanya kuat banget, seolah ada aura leluhur Betawi yang nutupin setiap sisi. Sementara itu, ondel-ondel merah berdiri sedikit di depan, badannya tegap, matanya menyolo kayak boro yang baru disiram angin. Dari ujung jarinya, muncul garis-garis merah menyolo, yang ngegambar simbol-simbol mantra di udara. Simbol-simbol itu nggak cuma gambar biasa. Odo yang bentuknya spiral, odo yang kotak, odo yang kayak aksara kuno, yang udah punah dari sejarah manusia.
Setiap simbol yang muncul melayang sebentar di udara, berputar pelan, lalu pecah jadi serpihan cahaya yang jatuh ke tanah kayak hujan meteor mini. Getaran halus keluar setiap kali satu simbol pecah, bikin daun-daun di sekeliling gemetar lembut. Simbol itu kayak lagi ngobrol, seperti ode bahasa yang cuma bisa dipahami sama makhluk-makhluk penjaga spiritual. Di saat kedua ondel-ondel itu lagi fokus sama ritualnya, dari arah barat terdengar suara langkah-langkah berat. Bukan langkah manusia biasa, lebih teratur, lebih tegas, lebih penuh ambisi. Kayak barisan prajurit yang udah latihan bertahun-tahun. Dari balik pepohonan, nongol sosok-sosok bayangan yang makin lama makin jelas, sampai akhirnya terlihat jelas 20 wayang Kurawa muncul satu persatu. Yang paling depan ada wayang Anuvindo dan wayang Vindo, dua saudara yang terkenal kompak tapi sama-sama keras kepala. Mereka jalan beriringan, matanya tajam kayak elang yang ngincer mangsa. Di belakang mereka muncul wayang Sulocana, bawa tombak panjang yang ujungnya mengilap kena cahaya kabut. Wayang Ugrayuda melangkah sambil ngegendong godo besar. Senjatanya yang melegendo karena katanya pernah dipakai buat ngalahin raksasa laut. Baris berikutnya disusul sama para Kurawa lain, wayang Duspradarsa dengan wajah galak, wayang Duskara yang punya suara berat, wayang Krata si ahli strategi, wayang Kavaca dengan perisai bercahaya, wayang Nisango yang terkenal ahli panah, dan wayang Pasin yang langkahnya selalu sunyi. Di kumpulan tengah ada wayang Soma yang penuh perhitungan, wayang Sujata yang suka meremehkan orang lain, wayang Durjaya yang namanya berarti sulit dikalahkan, dan wayang Jalasando yang punya kemampuan membaca arus energi. Wayang Bimarata dan wayang Bimaketu ada di belakangnya, dua ksatria yang kekuatannya sering dianggap mirip Pandawa meski mereka berjuang untuk Kurawa. Setelah mereka, muncul wayang Durdarsa, wayang Duryodana Jeri yang membawa aura ambisi besar kayak ayahnya, dan wayang Citravarma yang punya rambut panjang keperakan. Yang paling belakang, berjalan perlahan namun penuh kewaspadaan, adalah wayang Durmarman, salah satu Kurawa yang jarang muncul tapi sangat disegani. Mereka semua melipir pelan, seolah pengen tetap nggak ketahuan sama kedua ondel-ondel itu. Langkah mereka terkoordinasi, tapi ada ketegangan yang kerasa dari cara mereka saling pandang. Tujuan mereka jelas, ngambil gulungan mantra yang kabarnya tersimpan di wilayah hutan ini. Gulungan itu bukan gulungan sembarangan, katanya, kalau kebuka dan dibaca sama pihak yang salah, bisa bikin kerajaan-kerajaan Nusantara podo pecah belah. Bisa bikin aliansi lomo runtuh, bahkan bikin suku-suku yang dari dulu damai jadi saling curiga. Tapi ada satu hal yang mereka lupa, atau lebih tepatnya, meremehkan. Buat mereka, ondel-ondel hanya boneka raksasa dari tradisi Betawi, cuma simbol budaya. Mereka kira ondel-ondel cuma benda diam yang bisa dilucuti kekuatannya. Mereka nggak paham kalau ondel-ondel itu sebenarnya penjaga spiritual. Makhluk yang udah ada bahkan sebelum Betawi punya nama. Penjaga yang sudah mengawal perjalanan panjang kota itu sejak masa ketika laut masih mendekati daratan, ketika pelabuhan-pelabuhan pertama muncul, dan ketika penjajah datang silih berganti. Hutan tempat mereka berdiri ini bukan sembarang hutan. Menurut cerita tua, disinilah leluhur Betawi dulu melakukan ritual besar buat ngikat energi pelindung. Ondel-ondel merah dan putih adalah bentukan dari energi itu. Mereka bukan cuma boneka, mereka makhluk penjaga dari dunia yang lebih halus. Dunia yang gak bisa dijangkau oleh logika manusia, tapi bisa dirasakan lewat getaran tanah dan bisikan angin. Begitu barisan 20 Kurawa itu makin dekat, ondel-ondel putih langsung ngerespon. Cahaya pelindungnya menguat, warnanya berubah jadi lebih pekat, kayak susu yang dituang ke air jernih. Ondel-ondel merah juga berhenti bikin simbol dan menatap langsung ke arah para Kurawa. Tatapannya bukan tatapan marah, tapi lebih ke peringatan. Kayak bilang, jangan lewat batas ini, atau konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa kalian hadapi. Kurawa menatap balik. Odo yang ragu, Odo yang tetap arogan,
Odo yang justru makin semangat karena ngerasa tantangan di depan mata. Wayang Duryodana bahkan mengangkat dagu, seolah mau nunjukin kalau dia nggak takut sama dua penjaga raksasa itu. Tapi sebagian dari mereka mulai ngerasain sesuatu. Entah dari angin, tanah, atau dari tatapan ondel-ondel itu sendiri. Mereka merasa kayak ada kekuatan yang lebih tua dan lebih besar daripada ambisi mereka sendiri. Di antara kabut yang tebal, dua kekuatan ini sekarang saling berhadapan. Para Kurawa yang haus kuasa dan dua penjaga spiritual yang mempertahankan keseimbangan. Hutan Betawi yang dari tadi tenang mendadak terasa kayak panggung besar tempat sejarah baru mau ditulis. Napas pepohonan seakan berhenti, menunggu siapa yang akan melangkah lebih dulu. Di tengah lapangan batu gede yang terbentang kayak altar raksasa peninggalan era kuno, suasananya berubah drastis dari misterius jadi megah. Batu-batu besar yang menyusun lantai lapangan itu nggak mulus, permukaannya penuh ukiran-ukiran Betawi yang rumit. Motif-motifnya punya alur seperti tari topeng, garis lengkung yang nyambung jadi pola sulur, bunga kelopo, dan gelombang-gelombang yang mirip riak air sungai Ciliwung zaman dulu sebelum dikotori zaman. Begitu cahaya alam, entah dari matahari, entah dari cahaya mantra, menyentuh ukiran-ukiran itu, permukaannya langsung berpendar seolah ada energi tertanam di dalamnya. Warna pendarnya kuning kemasan bercampur hijau kebiruan, kayak perpaduan warna kain tradisional Betawi. Kilauan itu nerangin wajah dua ondel-ondel raksasa yang berdiri di depan lapangan, ondel-ondel merah dan ondel-ondel putih. Dalam cahaya itu, wajah mereka kelihatan garang sekaligus teduh. Garang karena raut mukanya yang dicat dengan bentuk mata besar melotot khas Betawi, tapi teduh karena aura perlindungan yang bikin siapapun yang ngeliat ngerasa kayak lagi diselimuti leluhur. Tepat saat suasana lapangan berubah semakin intens, dari arah utara muncul lagi barisan 20 wayang Kurawa. Langkah mereka berirama, kayak alunan gamelan tapi dalam versi yang berat dan penuh tekanan. Yang pertama muncul adalah wayang Jalapati yang dikenal sebagai ksatria laut, tubuhnya tegap dan gerakannya cepat. Di sebelahnya ada wayang Pramato, tenang tapi penuh tekanan batin. Wayang Ksatradeva muncul dengan aura pemimpin, meski sorot matanya masih menunjukkan keraguan. Lalu muncul wayang Carucitra, membawa busur panjang dengan ukiran emas di lengkungannya. Di belakangnya, wayang Srutavana berjalan sambil terus mengamati lingkungan, seolah inderanya lebih peka daripada para Kurawa lainnya. Wayang Ayoba muncul dengan langkah besar, seperti tanah bergetar tiap dia nginjak. Wayang Dirgavahu, bertangan panjang, maju sambil memutar tombak pendeknya. Lalu ada wayang Dirgaruma, yang rambutnya menjuntai hampir sampai lutut, serta wayang Dirgalocana dengan mata besar yang selalu waspada. Tidak lama kemudian, muncul wayang Durasrava yang suka membual, wayang Jayadara yang wajahnya selalu dingin, dan wayang Kanaka dengan busana serba kemasan yang memantulkan cahaya lapangan. Barisan berikutnya terdiri dari wayang Mahavega si pelari cepat, wayang Sumitra yang lebih kalem dari Kurawa lain, wayang Sufirya yang terkenal nggak pernah takut bahkan podo dewa, serta wayang Tanka yang bawa pedang pendek berukir kepala ular. Di belakang mereka menyusul wayang Ugra, tubuhnya kekar banget, wayang Ugranetra dengan mata yang kayak boro, wayang Vipula yang tubuhnya lebih besar dari rata-rata Kurawa, dan terakhir wayang Virojana, salah satu yang paling cerdas di antara generasinya. 20 Kurawa ini berdiri sejajar, tapi jelas suasana di antara mereka penuh ketegangan yang gak bisa disembunyiin. Begitu mereka sampai di lapangan batu, aura tempat itu langsung ngasih efek ke hati dan pikiran mereka. Ukiran-ukiran yang bercahaya gak cuma jadi pemandangan visual, ada getaran halus dari lantai yang terasa kayak suara nenek moyang yang mencoba bicara, mengingatkan, menegur, atau mungkin memperingatkan. Dalam tradisi Jawa, lapangan batu dengan ukiran semacam ini sering dianggap sebagai ruang peralihan, tempat antara dunia manusia dan dunia kasat mata. Dan jelas, Kurawa, meski ambisius, bukan orang bodoh. Mereka masih punya rasa terhadap hal-hal spiritual meski sering menutupinya dengan kesombongan.
Di sinilah konflik besar mulai kelihatan jelas. 20 Kurawa itu nggak sepakat soal langkah selanjutnya. Sebagian dari mereka langsung kepengin manfaatin mantra yang mereka cari. Mereka lihat pantulan cahaya di mata ondel-ondel merah putih sebagai kesempatan. Kesempatan buat naikin tahta, buat ngerebut kekuasaan yang bahkan belum penuh jadi milik mereka. Bagi mereka, gulungan mantra yang katanya tersembunyi di tempat ini bukan cuma warisan, tapi senjata untuk mengubah sejarah sesuai keinginan mereka. Wayang Jalapati, misalnya, langsung ngomong lantang kalau kekuatan mantra harus dipakai buat mengembalikan kejayaan Hastina. Wayang Kanaka setuju penuh, matanya berkilat tamak melihat cahaya yang keluar dari ukiran batu. Wayang Mahavega, yang darahnya panas dan pikirannya pendek, bahkan sempat melangkah maju seakan langsung mau ngambil sesuatu di tengah lapangan. Tapi di sisi lain, Odo Kurawa yang hatinya mulai ciut. Wayang Sumitra, misalnya, dari tadi ngeliatin ukiran yang bercahaya dengan wajah takut. Dia tahu tentang kutukan yang selalu ngikutin orang-orang yang gak menghormati laku spiritual. Wayang Dirgalocana bahkan mundur setengah langkah ketika ondel-ondel putih menatap langsung ke arahnya. Beberapa Kurawa lain mulai bisik-bisik sesama mereka. Kalau ini beneran mantra pemecah persatuan, opo nggak bahaya buat keluarga kita sendiri, bisik Wayang Srutafana pelan. Wayang Vipula yang badannya besar justru kelihatan paling ragu. Dia tahu tubuh kuat nggak akan berguna kalau kekuatannya harus berhadapan sama dunia halus. Wayang Virojana, yang jarang bicara, akhirnya buka suara pelan tapi tajam. Dalam budaya Jawa, persatuan itu hal sakral. Kalau kita salah langkah, kita bukan cuma jatuhin kerajaan lain, kita bisa jatuhin diri kita sendiri. Koto-koto itu bikin beberapa Kurawa diam. Mereka sadar, meski ambisi selalu ada, mereka juga keturunan ksatria. Dan ksatria sejati, bahkan yang gelap sekalipun, ngerti nilai spiritual. Di antara perdebatan itu, ondel-ondel merah melangkah maju sedikit. Getaran tanah kecil terasa. Deng, deng, deng. Seperti suara gendang besar dipukul pelan. Wajahnya tetap garang, tapi tatapannya lembut, kayak orang tua yang pengen anak-anak nakalnya berhenti berantem. Ondel-ondel putih mengikuti, menengadah pelan seolah mendengar suara yang tak terdengar manusia. Saat itu, cahaya ukiran batu makin terang. Lapangan itu kayak napas, membesar mengecil, kayak tempat itu hidup. Para Kurawa langsung ngerasainnya, hawa dingin halus merayap ke kaki mereka, naik pelan ke tulang belakang. Sensasinya kayak odo tangan tak terlihat nyentuh pundak mereka, mengingatkan tentang beratnya memikul konsekuensi. Dalam budaya Jawa, laku spiritual memang penting. Bahkan para ksatria keras kepala dari garis Kurawa pun sebenarnya punya sisa-sisa rasa itu dalam dodo mereka. Mereka tumbuh dengan cerita bahwa serakah bisa bikin seseorang kehilangan berkah. Mereka tahu kalau sesuatu yang sakral nggak boleh disentuh sembarangan. Mereka juga tahu bahwa kekuatan leluhur sering nyimpan dua sisi, berkah dan petaka. Di momen itu, sebagian Kurawa mulai goyah. Meski mereka adalah generasi yang keras, mereka bukan tanpa nurani. Begitu mereka berdiri di lapangan sakral itu, dengan dua penjaga raksasa di depan dan ukiran yang bersinar kayak naskah leluhur yang terbuka kembali, mereka sadar satu hal. Kalau mereka salah langkah, bukan cuma kerajaan luar yang pecah, tapi seluruh tanah Jawa bisa ikut retak. Lapangan batu itu, dengan kilau cahaya betawinya, jadi ruang tempat ambisi dan spiritualitas saling tabrakan. Dan 20 Kurawa yang berdiri di sono, yang tadinya datang dengan langkah penuh percaya diri, sekarang berubah jadi dua kubu. Kubu yang pengen rebut kekuatan, dan kubu yang takut dengan harga yang harus dibayar. Di tengah lapangan itu, sejarah menahan napas. Dan dua ondel-ondel raksasa hanya menunggu. Apakah Kurawa bakal nurunin ego mereka atau justru memulai bencana baru? Langit yang tadinya cuma mendung pucat tiba-tiba retak kayak kaca yang digores kuku makhluk halus.
Retakannya bukan retakan biasa, warnanya merah dan putih, dua warna sakral yang sejak zaman dulu dipercaya sebagai simbol penjaga bumi, penjaga persatuan, sekaligus penanda bahwa sesuatu yang besar sedang bangun dari tidur sejarah. Dari celah retakan langit itu merembes cahaya, bukan cahaya matahari, tapi cahaya kayak serpihan meteorit yang ketemu angin, berkilauan, menyolo, dan menggetarkan dada siapapun yang berdiri di bawahnya. Tiba-tiba, gerak. Suara petir merah putih pecah bertumpuk-tumpuk, berlapis kayak suara beduk di malam takbiran tapi 10 kali lipat lebih keras. Petir itu nggak jatuh sembarangan, dia turun dalam pola spiral, seolah mengikuti alur yang ditulis leluhur di udara. Setiap kali petir menyentuh tanah, batu-batu besar di sekitar lapangan bergetar, dan ukiran-ukiran Betawi yang sebelumnya cuma bersinar lembut kini menyolo terang bagai api kecil. Ondel-ondel merah langsung merespons. Dengan gerakan pelan tapi mantap, dia menekuk sedikit lututnya lalu menurunkan kedua tangannya. Pada posisi itu, mukanya kelihatan garang banget, mata besar membelalak, gigi putihnya tampak jelas, dan hiasan kepala raksasanya berkedip-kedip kena pantulan cahaya petir. Dari kedua telapak tangannya memancar energi merah pekat, menggumpal, memadat, lalu berputar kayak pusaran api. Energi itu bukan sekadar tenaga fisik, dia adalah gabungan dari mantra, amarah leluhur, dan kekuatan penjaga kota tua yang udah berkali-kali diserang zaman. Sementara itu, ondel-ondel putih nggak kalah sigap. Dia melangkah maju, dan setiap langkahnya meninggalkan cahaya putih yang melengkung ke udara kayak sayap. Tangan kanannya terangkat, lalu dengan gerakan halus kayak penari Betawi, dia membentangkan tameng eterik, sebuah benteng cahaya bening tapi kuatnya luar biasa. Tameng ini nggak cuma ngelindungi, dia juga menyejukkan, menahan energi negatif sekaligus menenangkan hati siapapun yang jiwanya masih bersih. Saat suasana makin mencekam, dari arah selatan terdengar suara langkah ramai, berat, tapi teratur. Awan debu bergerak pelan dari kejauhan. Lalu satu persatu, muncul lagi barisan 20 wayang Kurawa. Mereka datang bukan dengan kepercayaan diri seperti kelompok sebelumnya. Mereka datang sambil terus ngelirik ke langit yang retak, ke petir merah putih yang turun, dan ke dua ondel-ondel raksasa yang berdiri menghadang kayak dua gunung penjaga dunia. Kurawa yang muncul dari selatan ini terdiri dari Wayang Subahu, dengan wajah keras dan dada bidang. Wayang Sudarsana, yang terkenal dengan naluri perang tajam. Wayang Surato, selalu bawa busur kecil. Wayang Suvarco, bersenjata gada. Wayang Suseno, yang lebih banyak mikir daripada bertarung. Wayang Susarmo, yang licik. Wayang Kambala, yang tubuhnya besar. Wayang Kangkajapa, yang pakai perisai mirip tempurung. Wayang Ketumati, berwajah pucat. Wayang Kratono, yang suka nyeruduk duluan. Wayang Kundala, beranting emas. Wayang Mahasakti, yang ilmunya tinggi. Wayang Mahabala, yang tenaganya kuat. Wayang Nisangi, ahli senjata lempar. Wayang Prabangkara, siluetnya selalu bersinar. Wayang Ravana Jer, keturunan tokoh besar Alengka. Wayang Samudrasena, pendekar lautan. Wayang Sangkapala, pembawa terompet perang. Wayang Sambara, dengan mata redup tapi tajam. Dan wayang Taraksa, bertubuh ramping namun gesit. Mereka berhenti beberapa langkah dari lapangan batu. Wajah-wajah mereka penuh pertanyaan, bukan hanya tentang mantra, tapi tentang apa sebenarnya yang sedang mereka datangi. Pemandangan di depan mereka bukan sesuatu yang wajar. Retakan langit, petir merah putih yang seperti bernyawa, dan dua penjaga raksasa yang aura spiritualnya terasa sampai menusuk tulang. Suasana berubah hening. Hening yang bukan hening biasa. Hening yang kayak bikin angin berhenti bergerak. Di hening itu, beberapa Kurawa tiba-tiba mulai sadar. Mereka mulai mikir dalam hati. Jangan-jangan ambisi kita ini malah ngundang bencana.
Hanya satu kalimat, tapi isinya berat banget. Kalimat yang muncul dari insting satria, insting yang selama ini tenggelam oleh keserakahan dan ego. Wayang Susena, yang paling bijak di antara kelompok ini, langsung melirik langit yang retak. Dia tahu betul bahwa fenomena alam yang menyimpang sering jadi tanda bahwa dunia halus sedang turun tangan. Lalu tatapannya pindah ke ondel-ondel putih yang tamengnya berkilau lembut. Di situ dia tahu, kalau dua penjaga itu bergerak, mereka bukan bergerak buat main-main. Wayang Surato, yang punya naluri kuat, juga mulai ragu. Busurnya digenggam lebih erat, bukan karena siap bertarung, tapi karena takut. Dia sadar, kekuatan mantra yang mereka incar bukan kekuatan biasa. Kekuatan ini menyimpan sejarah panjang, campuran berkah dan kutukan, berkah bagi yang tahu batas, dan kutukan bagi yang tamak. Tapi di sisi lain, sebagian Kurawa masih keras kepala. Ambisi tuh kayak api di dalam dada mereka, sekali nyolo, susah padam. Wayang Kambala berbisik. Kesempatan kayak gini nggak bakal datang dua kali. Kita tinggal rebut ojo gulungan mantranya. Wayang Kundala nyengir sinis, emas di telinganya berkilat kena petir. Kalau takut sama retakan langit, yo pulang ojo. Ksatria itu harus berani ambil risiko. Wayang Mahabala malah maju setengah langkah, ngetes kondisi, seolah nyari celah buat nyelonong. Dia percaya bahwa tenaga besar bisa ngalahin apapun. Padahal dia nggak tahu, kekuatan spiritual bukan arena buat otot semoto. Wayang Ravana Jr, yang punya darah raksasa Alengka, justru paling seneng. Mata merahnya berbinar. Cahaya merah putih itu tondo kekuatan. Kita tinggal manfaatin, bukan malah takut. Konflik batin pun mulai membesar di antara mereka. Odo yang mulai memijat dahinya, bingung. Odo yang maju mundur, nggak yakin. Odo yang nekat, matanya penuh nafsu berkuasa. Retakan langit makin lebar. Cahaya merah putih yang turun makin tebal. Suaranya makin keras. Udara makin berat, kayak setiap orang di lapangan itu harus ngangkat batu besar di dadanya. Dan di tengah semua itu, dua ondel-ondel hanya berdiri, diam, tapi berwibawa. Ondel-ondel merah memelototkan matanya, lalu menaikkan sedikit energi merahnya. Ondel-ondel putih memantapkan tamengnya, menutupi Kurawa dari cahaya yang bisa menghancurkan jiwa lemah. Seolah mereka berdua bilang tanpa suara. Berhenti. Jangan melangkah sebelum pikir dulu siapa diri kalian. Di hadapan badai spiritual sebesar itu, sebagian Kurawa perlahan sadar bahwa ambisi mereka bukan cuma berbahaya, tapi bisa jadi pemicu kehancuran tanah Jawa. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk keluarga mereka sendiri. Untuk leluhur mereka. Untuk masa depan mereka. Namun, seperti biasa, tidak semua mau menerima kenyataan. Yang ambisius tetap ngeyel. Yang haus kuasa tetap keras kepala. Bagi mereka, kekuasaan itu harga mati. Dan begitulah, di bawah langit yang retak, di tengah petir merah putih, 20 Kurawa itu terpecah antara takut dan tamak, antara nurani dan ego, antara kemanusiaan dan keserakahan. Tanah Jawa hanya menunggu keputusan mereka. Mereka mau jadi penyelamat atau penyebab bencana? Akhirnya, setelah perjalanan panjang melalui hutan berkabut, lapangan batu purba, dan langit yang pecah oleh petir merah putih, tibalah rombongan terakhir Kurawa di titik pusat pusaran cahaya. Di tengah arena sakral itu, cahaya merah putih berputar seperti dua naga kembar yang saling mengikat, membentuk lingkaran energi yang terus naik ke udara. Semakin lama berputar, semakin terasa desiran halus seperti napas para leluhur yang ikut menyaksikan. Ondel-ondel merah berdiri kokoh seperti penjaga gerbang dimensi, sementara ondel-ondel putih mengalirkan aura lembut yang menenangkan, seolah menahan dunia agar tidak pecah oleh pertarungan batin para Kurawa. Dari balik kilatan cahaya itulah akhirnya masuk 20 wayang Kurawa terakhir,
wayang Farango, wayang Vatsala, wayang Virocita, wayang Yuyut Sujra, wayang Yasodhana, wayang Viprita, wayang Arimardana, wayang Fahni Farma, wayang Trigalojana Jr, wayang Sukra, wayang Markandya, wayang Nirmohi, wayang Satrugna Jr, wayang Tanaya, wayang Valaba, wayang Saratvan, wayang Megavarna, wayang Taruska, wayang Vanaprastha, dan wayang Dirgapinga. Mereka melangkah masuk dengan napas panjang, bukan karena lelah fisik, melainkan karena beban sejarah yang menempel di pundak mereka. Begitu langkah terakhir memasuki pusaran, seluruh suasana berubah. Tidak ada suara angin, tidak ada detak langkah, bahkan tidak ada gema dari batu-batu candi di sekitar. Sunyi. Sunyi yang bukan kosong, tapi sunyi yang penuh makna. Seolah-olah seluruh jagat menahan diri menunggu keputusan para keturunan Hastina ini. Bahkan ondel-ondel merah dan ondel-ondel putih pun tidak bergerak. Hanya menatap dengan mata bulat tajam yang memantulkan warna-warna dari setiap hati Kurawa yang hadir. Cahaya merah putih makin lama makin membesar, memantul ke ukiran-ukiran candi kuno yang menggambarkan sejarah persatuan Nusantara. Ukiran itu hidup, bergerak, seperti layar yang memutar perjalanan panjang manusia dari masa ke masa, perang, rekonsiliasi, kerajaan yang runtuh, kerajaan lain yang bangkit, percampuran budaya, dan akhirnya lahirlah Betawi sebagai titik temu. Semua itu diproyeksikan jelas di udara. Para Kurawa yang baru datang itu terdiam, sebagian matanya berkocok-kocok, sebagian lagi justru semakin gelap karena amarah dan rasa tidak mau kalah. Wayang Sukra, salah satu yang terkenal dengan kecerdikannya, maju selangkah. Kalau mantra ini beneran bisa ngubah nasib satu Nusantara, opo kita siap nerimo akibatnya? Tanyanya dengan suara berat. Suaranya menggema di tengah pusaran energi. Wayang Farango menggeleng dengan tatapan marah. Kita adalah keturunan Hastina. Kita gak boleh kalah. Mantra ini milik kita kalau kita bisa ngerebutnya. Teriakannya membuat pusaran cahaya sedikit bergetar, seolah tidak suka dengan nada arogan itu. Wayang Virocita, yang sejak awal perjalanan sudah menunjukkan keraguan, menatap permukaan tanah yang berpendar. Aku ngerasa, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal masa depan orang-orang yang bakal kena dampaknya. Matanya menatap ondel-ondel putih yang memancarkan aura damai. Ondel-ondel itu hanya menunduk, seolah mengakui kebenaran kata-katanya. Wayang Trigalojana Jr, yang masih muda dan penuh semangat, memukul dada sendiri. Kita Kurawa. Kita harus sakti, kuat, dan berkuasa. Kalau gak gitu, siapa lagi? Tapi kalimat itu tak mendapatkan sambutan. Beberapa Kurawa lain justru menghela napas panjang. Cincin cahaya itu makin melebar, menciptakan bayangan merah putih yang menari-nari di tubuh para Kurawa. Satu persatu Kurawa mulai merasakan sesuatu di dalam dadanya, bukan hanya rasa takut, tapi juga kebijaksanaan yang selama ini terkubur. Seakan pusaran energi itu menggali memori lama mereka, kehormatan Hastina, cita-cita para leluhur, dan betapa ambisi keluarga mereka dulu telah membawa kehancuran. Wayang Markandya, yang paling tua di kelompok itu, memejamkan mata. Ambisi itu boleh, tapi kalau sampai bikin tanah kita pecah, itu bukan kekuatan. Itu kebodohan. Kata-katanya lembut tapi menusuk. Bahkan ondel-ondel merah menundukkan kepala sedikit, seperti menghormati kejujuran itu. Sementara itu, ondel-ondel putih mengangkat tangan dan cahaya lembut mengalir ke arah para Kurawa. Mereka melihat ilusi masa depan. Tanah Jawa retak menjadi pecahan-pecahan kecil yang saling bermusuhan, Betawi kehilangan identitasnya, Nusantara tidak lagi berdiri sebagai satu kesatuan. Semua itu muncul bukan karena musuh dari luar, tetapi karena manusia sendiri yang lupa bahwa kekuasaan tanpa hikmah hanya membawa malapetaka. Namun tidak semua Kurawa tersentuh. Wayang Tanaya dan Wayang Valaba justru tertawa kecil, meski suara mereka terdengar getar. Gambar-gambar itu cuma ilusi.
Kita bisa taklukkan masa depan kalau kita mau. Mantra ini bakal jadi senjata kita, ujar Wayang Falabo. Wayang Tarusko menatap langit yang menggurat merah putih. Tapi kalau senjatanya bisa ngancurin satu Nusantara juga, itu sama ojo kayak kita ngehancurin warisan kita sendiri. Perdebatan terus berlanjut. Odo yang mendukung ambisi. Odo yang mendukung keselamatan bersama. Odo yang mulai merasakan penyesalan. Odo juga yang tetap keras kepala. Keputusan itu terasa berat, seperti memikul seluruh sejarah tanah Jawa di satu tangan dan masa depan Nusantara di tangan yang lain. Di tengah pertentangan itu, ondel-ondel merah mengangkat tangan. Kali ini, energi yang keluar bukan energi serangan seperti sebelumnya, tetapi energi kebenaran, merah terang benderang seperti langit sore sebelum matahari hilang. Di saat bersamaan, ondel-ondel putih mengangkat tangan satunya, mengalirkan cahaya putih yang jernih seperti air suci dari sungai kuno. Kedua cahaya itu bertemu di udara dan menciptakan simbol besar yang berputar, simbol persatuan. Lihat baik-baik, suara ondel-ondel merah menggema, bukan lewat mulut, tetapi langsung masuk ke batin semua Kurawa. Persatuan bukan warisan yang dijogo dengan perang, tapi dengan pilihan, lanjut ondel-ondel putih. Keheningan mencengkeram mereka. Bahkan wayang-wayang paling keras kepala pun tidak bisa menyangkalnya. Mantra merah putih yang mereka kejar-kejar sejak awal bukan sekadar alat untuk berkuasa. Itu adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah Kurawa sudah berubah atau tetap tersesat dalam jejak leluhur mereka yang kelam. Wayang Yuyut Sujer, yang sejak tiba tampak gelisah, akhirnya bicara. Kalau kita tetap ngejar kekuasaan, apa bedanya kita sama cerita masa lalu? Apa kita mau dikenang sebagai mereka yang bikin Nusantara pecah? Wayang Viprito, yang jarang bicara, akhirnya menghembuskan napas dan melepas taring emosinya. Aku capek terus-terusan dipaksa sama ambisi keluarga. Dan perlahan, satu persatu Kurawa mulai menatap satu sama lain. Odo yang mengangguk, Odo yang menunduk malu, Odo yang menangis tanpa suara. Mereka menyadari bahwa persatuan atau kehancuran benar-benar Odo di tangan mereka. Pilihan mereka di momen ini akan menentukan apakah mereka akan naik menjadi penjaga baru Nusantara, atau justru jatuh sebagai penghancur terakhir. Pusaran cahaya makin terang, mengelilingi tubuh mereka semua. Ondel-ondel merah dan ondel-ondel putih berdiri berdampingan, bukan sebagai penjaga musuh, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak bisa dipimpin hanya dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan dan hati yang bersih. Akhirnya, di tengah kesunyian yang sakral itu, tersimpul satu kesadaran besar, mereka harus memilih. Ambisi atau wahyu kebijaksanaan. Kekuasaan atau persatuan Nusantara. Dan apapun pilihan mereka, sejarah akan mencatatnya. Alhamdulillah, makasih udah nonton sampai habis, Sobat kabeh. Teruslah bersolawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa jaga takwa dan akhlak baik dalam keseharian. Buat yang jawabannya benar di kolom komentar, gue doain. Ya Allah yang maha menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah,
jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Buat yang jawabannya kurang tepat, semoga selalu sehat dan penuh barokah. Jangan lupa tulis di komentar mau request judul apalagi tentang ondel-ondel. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.